Halo, Halo, dengar ya suaranya? Jelas nggak? dengar kok Kak, dengar. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin bisa Karisa langsung mulai aja kali ya Kak. Boleh, boleh. Ini santai aja, Bu. Ya, santai aja. Oke, Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara kita hari ini, yaitu ngobrol santai mengenai beasiswa kuliah di Cina. Nah, dari session kali ini pastinya akan ditemani oleh narasumber kita yang keren dan kece abis. Tapi sebelumnya perkenalkan, aku Tarisa Hayu Puspitasari selaku moderator yang nantinya akan membersamai acara kita hari ini. Nah, teman-teman semuanya di sini tahu nggak sih siapa narasumber kita? Yap, narasumber kita ini ialah Kak Fauzan. Gitu. Halo. Nah, mungkin teman-teman di sini pengen tahu siapa Kak Fauzan ini. Mungkin aku akan sebutin sedikit, mungkin aku spill dikit lah Kak Fauzan ini siapa gitu. Kak Fauzan ini merupakan awardee Chinese Government Scholarship, kemudian juga Chen Magister Anhui University di Cina. Dan Kak Fauzan ini punya banyak banget prestasi juga. Salah satunya juara ketiga kompetisi esai internasional Anhui University dan pernah menjadi pemimpin diskusi bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Wah, keren banget, itu baru beberapa yang aku sebutin dan itu masih banyak banget lagi gitu ya. Nah, mungkin bisa langsung aja kali ya. Kebetulan Kak Fauzan juga udah join dan hai Kak Fauzan. Halo, Kak. Gimana kabarnya? Sehat Kak? Iya. Tarisa atau Tarisa? Iya deh. Iya, ini lagi nyantai nih. Coba kamu lihat dulu ya. Sebelum kita mulai lihat, ini adalah pemandangan di depan asrama. Aduh, keren sekali. Itu di kampus kakak ya? Iya, betul. Pas banget di depan asrama. Di sana kalau boleh tahu pukul berapa kak? Indo sama Cina itu cuma beda sejam. Oh, berarti di sana pukul 4 sore ya? 4 sore, 4 lewat 2, betul. Oh ya. Mungkin Kak Fauzan bisa nih memperkenalkan sedikit gitu tentang diri Kak Fauzan, ambil jurusan apa, asalnya dari mana gitu. Silahkan Kak. Oke, assalamualaikum, Cayo Manda. Cayo Manda, Cayo itu kan bahasa Italia, bener nggak? Cayo. Cayo. Kalau Jayo itu bahasa Cina, Cayo. Kalau Cayo itu kayak bahasa Italia deh, kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, saya Fauzan Aziz Maulana dan saat ini sedang menempuh studi master, tepatnya di salah satu negara Cina bagian timur, gitu. Tepatnya di provinsi Anhui, kota Hefei. Kalau bisa dikatakan Anhui Tasu inilah kampus nomor 2 di provinsi Anhui. Nah, seperti itu aja ya perkenalannya. Dan juga Boleh. alumni dari UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Ambil jurusan apa Kak kira-kira? Oh iya, jurusan saya di sini adalah di Departemen Filosofi, terus bidang saya itu adalah di Comparative Religion. Keren. Maaf Kak, aku boleh tanya nggak sih, kan tadi aku sempet kepo kayak Chen Magister gitu kan. Itu bukannya kayak gelar doktor gitu ya Kak? Apa? Gimana? Itu kayak gelar doktor gitu nggak sih yang kayak Chen Magisternya itu? Enggak, kalau di magister itu gelarnya tergantung bidangnya. Oh, Kalau di bidang kami itu di Departemen Filsafat itu adalah Magister of Art. Nah, kalau doktoral itu PhD biasanya tuh. S3. Nah, gitu. Kalau BE itu kalau apa ya? Kayak bachelor. Itu kayaknya kalau di sini apa ya? Kayak bachelor of apa gitu. itu kayak sarjana 2 atau sarjana 3 gitu Kak? Ada 2 kalau magister. Ya. Oh. Iya. Oke. Karena Kak Fauzan ini sebagai peraih beasiswa, mungkin Kak Fauzan bisa nih cerita sedikit gimana sih awal mulanya Kak Fauzan ini bisa dapat beasiswa di Chinese Government Student gitu Kak. Oke, kita berbicara pengalaman aja lah ya, karena kan Iya, pengalaman Kak Fauzan. pengalaman itu adalah guru terbaik ya. Iya. Guru terbaik tuh. Saya juga berada dari pengalaman juga. Jadi tahun 2012 saya masuk S1 di UIN Jakarta
lulusnya 2017. Jadi saya S1 itu agak telat tuh, karena 5 tahun. Ya. Dan juga kan sempat aktif juga di berbagai organisasi, baik itu eksternal maupun internal di Jakarta kala itu. 2017 itu lulus ujian tesis. Februari 2018 itu saya wisuda. Ya saya masih ingat ya, 2018 Februari itu wisuda. Nah, kala itu 2018 saya benar-benar sudah pengen S2 di luar negeri gitu. Dah, pokoknya kala itu semester 3 dan diajar oleh Profesor Ismatur Rafi'i. Beliau S2, S3-nya di Australia. Beliau ada dosen saya. Beliau kan perkenalan dulu tuh, biasanya tuh kalau S1 itu kan sebelum mengajar, beliau perkenalan. Saya Ismatur Rafi'i, alumni beasiswa S2, S3 di kalau nggak salah itu University of Australia, National of ya kayak di Australia lah pokoknya gitu. Nah, tergiur nih gue nih, karena kan kakak dulu kan pernah mondok tuh kan, mondok di salah satu pondok di Jawa. Nah, karena kita sudah ada basic kan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris kita masih hancur blas deh. Dulu tuh nggak suka sama bahasa Inggris, nggak suka sama bahasa Inggris. Nah, kala itu juga deh, setiap ibu semester itu kakak itu selalu ke Pare. Kalau kakak pernah dengar Pare. Kampung Inggris. Iya, Kampung Inggris. Di situ kakak setiap ibu semester pergi ke kampung Inggris, walaupun cuma sebulan, 2 bulan tetap pergi ke kampung Inggris. Jadi nggak pulang ke rumah, nggak pulang ke kampung gitu kan, pulangnya ke kampung Inggris karena udah ada tujuan untuk memperlancar bahasa Inggris. Karena kan tujuan kakak dulu Belanda deh. Oh, Belanda, tapi ke Cina ya kak jatuhnya. Itu gimana coba kak ceritanya? Sempat buat status juga kan. Impian saya kayak Belanda karena kan sempat riset juga kan. Kampus di bidang kakak itu yang top itu di Belanda gitu, di University of Leiden gitu. Di kampus Leiden gitu. Baca-baca, pengen susah juga ya kayak gini ya apa. Dan juga lambat laun kembali kakak sudah mau lulus tuh kan, langsung fokus tuh deh. Kita harus fokus tuh. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ketika kita mau kuliah di luar negeri itu, kita harus mentranskrip semua dokumen kita. Nah, dari ijazah, ada beberapa kampus yang sudah memberikan ijazahnya itu sudah by English gitu. Tapi juga ada yang masih Indonesia. Jadi kalau teman-teman ijazahnya itu masih berbahasa Indonesia, itu bisa dirubah ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Transkrip nilai, terus sertifikat, itu semuanya kita rubah ke bahasa Inggris. Nah, kalau di tahun kakak itu, tahun 2018, kakak mencoba beasiswa ke Turki. Nah, karena kan ke Turki itu deh tahun 2018, karena kan mepet tuh wisudanya tahun 2018, langsung akan persiapan untuk mendaftar di Turki saja. Cuman satu beasiswa. Sebenarnya sih kalau kita sebagai scholar hunter itu ya, pemburu beasiswa itu, kita jangan terlalu fokus ke satu beasiswa saja. 2018 itu kakak coba di Turki, lulus tahap pertama, kita gagal. Masih ingat tuh, waktu bulan puasa itu dapat email tuh, nggak lulus. Bulan puasa kan, dapat email dari kalau nggak salah dulu beasiswa itu YTB. Kalau ada pernah dengar, Turki Bursary Scholarship itu tahun 2018. Nah, dapat kabar nggak lulus, udahlah. Itu harapan kita kan untuk kuliah S2 di Turki. Nah, 2019 nggak coba lagi. 2019 itu perjalanannya panjang ya kak. Betul itu, karena nggak, kalau benar-benar hoki ya, sekali coba lulus tuh hoki banget kan, berarti doanya mantap, sholatnya bagus gitu kan. Berarti itu kebanyakan tuh coba berkali-kali ya kak? Kalau pengalaman sih gitu ya, karena juga sempat dulu waktu S1 itu coba juga itu kayak penulisan esai gitu kayak internal conference gitu, itu juga nggak pernah berhasil tuh.
Jadi kan ada tuh kan kalau kita dulu S1 itu kayak kita buat esai, terus ketika kita lulus, misalkan ada di pihak kampus Belanda gitu, mengajukan ada esai international conference. Nah, kita ngajukan esai, kalau di ACC kita terbang ke Belanda tersebut, kita memaparkan esai kita gitu. Nah, itu kakak tuh nggak berhasil deh. Pokoknya nggak ada apa tuh, kalau kita nggak pernah tahu, kalau kita nggak akan coba gitu. Iya, betul. Kalau kita nggak akan pernah tahu, kalau kita cuman aku pengen banget kuliah ke luar negeri, tapi kita nggak ada actionnya, itu Iya. bullshit. Kita tuh harus ada persiapan juga. Ketika persiapan sudah dilakukan, doa lagi sama Allah kalau kita sudah lakukan gitu. Nah, Iya. kembali lagi ke topik 2019 itu kakak mencoba di 5 beasiswa. Oh. Nah, di 5 beasiswa. Salah satunya Turki juga, Turki, Australia, Malaysia, Brunei. 4 itu dulu. 4. Nah, yang kelima ini nggak kepikiran, yang ke Cina ini. Oh. Nah, ada teman kan, senior, dia udah ke Cina, kasih link ke saya buat daftar di Cina. Coba-coba daftar, tahu-taunya Cina yang lulus. Keterima. Plot twist-nya sangat luar biasa ya, Kak. Sesuatu yang nggak diharapkan tapi malah dapat gitu. Kan kemarin kan udah coba di Brunei, kita kan juga melihat kampusnya kan. Jadi kita kalau daftar beasiswa itu kita juga melihat rank word-nya. Jadi nggak ngasal pilih kampus luar negeri gitu, enggak. Kita juga harus melihat rank word-nya, ranking dunianya. Kalau nggak ranking nasionalnya berapa gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen mendaftar beasiswa itu harus dilihat juga gimana sih kampusnya itu, apakah bagus atau enggak gimana. Karena kan sekarang kan juga banyak tuh orang-orang yang membuka beasiswa agen gitu ya. Iya. Nah, banyak banget sudah itu membuka beasiswa kayak agen-agen gitu. Tapi kalau kita bisa lihat, kita harus melihat namanya bagaimana kapasitas kampusnya tersebut gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, 2019 kita mencoba di 5 negara lulus di Turki. Wah, Dek, bayangkan ya, email pagi dapat yang Turki. Iya. Itu enggak ini. Nah, terus malam-malam itu dapat email yang di Tiongkok, lulus. Wah, kakak tuh syukur deh. Allahu Akbar, itu waktu ketika di kafe tuh. Wah. Tapi itu kakak nggak ada ekspektasi sama sekali ya berarti ya? Udah, pokoknya gini deh. Jadi kalau beasiswa itu rata-rata semua datanya itu sama. Jadi kita punya file nih, punya dokumen kita, beasiswa kita, sudah kita siapkan semuanya. Udah, tinggal kita apply aja. Kita buat akun, kita apply. Jadi kalau kita cuma mengharapkan di satu beasiswa itu tanggung banget. Kalau bisa semuanya. Oke. Karena hampir rata-rata tuh hampir sama gitu persyaratannya. Nah, dan juga beasiswa kakak ini adalah beasiswa pemerintahan negara Cina. Jadi beasiswa yang kakak daftar tuh nggak pernah kakak daftar yang beasiswa Kementerian Keuangan kayak LPDP gitu, nggak pernah. Jadi kakak tuh daftarnya di beasiswa ke negara yang langsung gitu. Oh. Gitu. Itu kalau boleh tahu kenapa Kak? Kenapa nggak mendaftar di LPDP-nya? Kenapa langsung ke pemerintahannya? Apakah itu berbeda, sangat berbeda, atau emang persyaratannya yang emang rumit sekali gitu? Nah, kalau berbicara tentang LPDP, siapa sih yang nggak pengen kan? Pengen. Tapi LPDP itu kayaknya persyaratannya terlalu banyak kayaknya. Oh, soalnya Tarisa belum pernah coba Kak, jadi Tarisa belum tahu. Ya, saya juga nggak pernah coba deh. Tapi teman-teman ngomong seperti itu. Kayaknya persyaratannya banyak banget. Gitu. Dan juga kalau enaknya di tahun kakak itu ya 2019, kakak kuliah ke Cina itu tidak apa ya? Dan juga persyaratannya juga nggak terlalu sulit deh. Nah, kakak masukin salah satunya ijazah, transkrip nilai. Kalau kita daftar S2 itu kita harus menyiapkan ijazah SMA sama S1. Nah, kalau kita mendaftarnya di bachelor, mungkin hanya SMA aja kali ya, kalau nggak salah ya. Tapi karena kakak nggak pernah daftar beasiswa S1 di luar negeri kan, jadi cuma S2. Jadi pengalaman kakak itu, dulu itu kakak itu masukkan berkasnya tuh kayak kita buat antara proposal tesis
atau namanya future plan. Nah, jadi teman-teman yang pengen S2 di luar negeri itu pasti akan disuruh buat namanya kalau nggak future plan atau nggak proposal thesis. Hmm, Nah, antara dua ya ya itu. ya. Kalau kakak dulu buatnya namanya kalau nggak salah udah lama ya karena 2019 ya. Itu kakak tuh membuatnya itu future plan kalau nggak salah. Jadi kedepannya itu kita tuh mau ngapain gitu. Kalau kita udah lulus di kampus tersebut kita mau ngapain gitu. Jadi kita harus membuatnya gitu. Tapi kalau proposal tesis itu juga nggak harus. Kalau di proposal tesis itu juga nggak harus itu nanti tesis kita gitu. Bisa berubah lagi. Hmm, Gitu. Jadi ya ya jangan ya. khawatir. Nah, gitu deh. Kak, ini ada Apalagi? pertanyaan mungkin aku selingin gitu ya, Kak ya. Oke. Ini ada yang tanya, Kak, kalau beasiswa gitu tentang jurusannya ditentuin dari sang pemberi beasiswa ya? Aku waktu itu baca-baca jurusannya ada yang ditentuin. Gitu. Enggak. Jadi kalau beasiswa CGS atau CSC itu, jadi kita itu milih jurusan sama pilih 3 kampus. Misalkan yang pertama nih, kakak dulu kalau nggak salah dulu kakak milihnya Shandong University. Shandong University itu yang pertama, yang kedua yaitu Shanghai University, yang ketiga itu baru Anhui University. Hmm. Jadi nggak ditentuin jurusannya itu kita lah yang nentuin, orang lain yang nentuinnya lucu. Berarti itu tidak benar ya, Kak ya? Nah, nggak benar itu. Jadi kita yang nentuin jurusannya. Masa kita S1-nya misalnya ekonomi, terus kita mendaftar beasiswa, contohnya kita milihnya ekonomi, tiba-tiba disuruh namanya HI, kan nggak nyambung gitu. Iya sih. Nah, Iya sih, Kak. Benar-benar benar. Nah, ah, punyanya Kak Fauzan nih termasuk beasiswa full atau yang apa parsial ya, Kak ya? parsial. Jadi di CSC itu ada namanya 3 type. Yang pertama, kakak itu adalah type A gitu. Jadi type A ini adalah jadi full funded semuanya. Oh. Oh. Nah, jadi uang saku dapat, uang asrama dapat, uang kuliah dapat, dibayarkan, uang kesehatan dapat, asuransi dapat. Jadi semuanya itu disediakan. Tapi yang nggak disediakan cuma uang tiket pesawat. Oh, Nah, oke jadi tiket oke. pesawat itu kita tanggung sendiri itu. Tapi kalau dari Indo ke Cina itu nggak terlalu mahal lah. Jadi kalau enaknya beasiswa itu gitu deh. Kita tuh semuanya itu udah tinggal belajar. Kalau mau tinggal belajar aja gitu. Kalau jangan pikirin uang lah kalau gitu. Iya. Tapi itu cukup Kak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau di sini alhamdulillah ya kalau untuk S2 itu dapatnya itu sekitar 3.000 yuan. 3.000 yuan itu kalau dirupiahkan tuh dikali ya lah 2.250. Ya sekitar 6,5 juta lah. Itu sangat cukup deh. Itu Karena enam kalau setengah juta per bulan atau per gimana Kak bulan, per sistem bulan, kasihnya itu? per bulan, per Oh, bulan. per bulan. Nah, jadi dia tuh memberi ke rekening kita kalau nggak salah setiap tanggal 15 sampai tanggal 25 lah gitu. Itu pasti dikirim. Dikirim sekitar 3.000 yuan gitu. Itu udah banyak banget deh. Karena apa? Kita nggak ada bayar-bayar apa lagi gitu kan. Nggak ada Iya. bayar kayak uang uang kesehatan, uang asrama gitu. Tapi juga ada tuh dari teman kakak, teman sekamar, dia itu adalah mahasiswa Indo juga. Sekarang ini teman roommate kakak tuh mahasiswa Indo. Kalau sebelumnya itu Thailand sama Afghanistan. Ya. Udah berganti terus lah kan, karena berganti gitu. Nah, kalau teman kakak itu, orang Indo itu, dia tuh beasiswa kampus. Perkuliahan mereka gratis, dan juga dapat uang bulanan sekitar 1.000 yuan, tapi asrama dia bayar sendiri. Oh, oh gitu. Nah, Di sana harga biaya asrama tuh mahal nggak sih Kak? sekitar 700 yuanan. Itu Sekitar kalau 1.400, dirupiahin berapa? 1.400-an lah. Oh, Karena udah empat sudah ratus. udah listrik, uh, udah listrik, air, apapun udah kita tinggal tidur, make udah gitu. Ya.
Dan juga Santai sekali ya Kak. tapi kalau kita boleh pikir, kalau kita boleh tahu ya, para beasiswa itu atau para penerima beasiswa itu nggak semuanya enak loh, Dek. Mungkin teman-teman berpikir, wah enak banget ya bisa merasakan salju, enak banget ya udah bisa kemana-mana Iya, gitu. Tapi nggak iya, seperti iya. itu. Karena kita juga punya target gitu. Kalau kita tuh targetnya di bawah standar, misalkan kita nilai IPK-nya itu di sini, misalkan di bawah gitu, itu bisa dipikir Iya. ulang tuh sama sama penyelenggara beasiswanya, apakah kita diberhentikan atau enggak gitu. Itu ada batas maksimal gitu nggak sih untuk nilainya itu Kak? Nah, kalau sampai saat ini, alhamdulillah, kalau di tempat kayak ini nggak ada yang diberhentikan gitu, nggak ada yang diberhentikan. Kalau kalau diberhentikan tuh biasanya persyaratannya apa yang terkait nilai itu tadi Kak? Tapi ada tuh teman kakak, tahun 2020 dia itu penerima CSI juga, dia tuh diberhentikan karena dia tuh jarang masuk kelas gitu. Oh, Jarang masuk kelas, dan juga ya pokoknya pokoknya kalau kita itu kelas tuh masuk aja, masuk dengarkan dosen, kalau bisa aktif gitu. Dan juga satu nih deh, kalau teman-teman pengen mendaftar di Cina, jadi ada beberapa negara atau beasiswa pemerintahan dari negara ya. mereka itu mengenyal beasiswa, itu nggak harus kita belajar itu pakai bahasa Inggris. Oh, gitu. Berarti harus fasih Mandarin ya, Kak ya? Misalkan gini, kita mengambil jurusan ekonomi, misalkan ya, kita ngambil jurusan Ya. ekonomi, tapi pengantarnya itu bahasa Cina, itu bisa. Oh. Nah, jadi sebelumnya itu kita akan belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun Hmm. sebelum kita masuk ke jenjang kelas profesional kayak master, PhD gitu. Nggak di Cina aja deh, di Jerman pun seperti itu, di Prancis kalau nggak salah. Teman kakak di Jerman tuh gitu dia kuliahnya itu nggak pakai bahasa Inggris, tapi pakai bahasa Jerman. Hmm. Itu Tapi dulu Kakak kesulitan nggak, Kak? Waktu yang bahasa Mandarin itu? wow, itu jujur aja ya, kakak itu nol sama sekali. Ni hao aja, cuma bisa ni hao doang. Ni hao. Oh. Dulu ya tahun tahun 2019, itu tahun 2019 tuh. Tahun 2019. Jadi kakak tuh nggak ada sama sekali basic bahasa China, cuma ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan dua tuh aja. Nah, Ya. ketika nyampe di bandara pun kebingungan. Tapi untungnya ada senior yang bilang, kamu pakai aplikasi aja katanya. Kalau nggak salah dulu tuh kita pakai aplikasi Udictionary deh, kalau nggak salah. Oh ya. Nah, jadi kan kita tuh kan bisa ngomong kan sama mereka kan pakai aplikasi itu. Nah, itu memudahkan kakak juga. Jadi jujur aja ya, bahasa Cina tuh mungkin salah satu bahasa tersulit ya. Kalau Iya, iya. menurutku ya, salah satu bahasa tersulit ya. Karena apa? Mereka tuh ada intonasinya juga, ada intonasinya, dan Iya, juga ada benar banget, Kak. penulisan karakternya itu sangat sulit banget. Pinginnya juga ada. Jadi karakter sama pingin itu berbeda. Oh. Karakter misalkan, karakter. Kalau kita kan Fauzan itu Fauzan. Kalau mereka Ya, misalkan ya. Nihao. Nihao itu karakternya gimana? Ayo. Nah, kalau kalau ejaannya itu sama, kayak ada Nihao, itu ada gelombangnya karena ada 4 intonasi, kayak ada datar, gelombang, penekanan sama tinggi. Aduh. Gitu. Itu stres nggak, Kak, kira-kira pada saat itu? Jujur aja ya, dulu waktu kakak belajar online itu, wah, nggak enak banget ya kalau online tuh ya. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah offline kan, udah Ya. di kelas gitu kan. Jadi sampai saat ini kakak masih belajar bahasa Cina deh, karena uh, semua mahasiswa internasional itu di sini di Anhui ini, sembari kita masuk kelas profesional, kita juga diharuskan untuk masuk kelas bahasa lagi untuk meningkatkan. Hmm. Gitu. Itu pun Tapi nggak bayar. basicnya Kakak udah bisa kan ya? Kalau basicnya alhamdulillah bisa, alhamdulillahnya bisa. Itu pokoknya jangan khawatir, Ada. jadi teman-teman nih udah ada basic kelas, udah ada basic bahasa Jerman misalkan, bahasa Turki, bahasa Cina, daftar aja. Jadi nggak harus Hmm. bahasa Inggris, tapi kita bahasa Inggris itu juga harus ada modal. Karena kakak gini deh, di kelas itu tuh 50-50, kalau kakak di kelas itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Cina. Jadi semua tugas kakak itu pakai bahasa Inggris, semua tugas. Dan juga ketika
penulisan tesis itu juga pakai bahasa Inggris. Hmm, Ada tuh paham. teman kakak di kampus lain, dia itu nulisnya pakai bahasa Cina, tugas pakai bahasa Cina, ketika tesis juga pakai bahasa Cina, wah susah kali itu. Nah, Aduh, itu kakak ada tips nggak sih atau trik gitu biar kita itu bisa apa ya punya ibaratnya punya cara jitu cepet bahasa Mandarin gitu lah. nah kalau kakak berbicara sama teman-teman yang udah lihai ya, lihai itu kan udah mahir lah gitu bahasa Cinanya Ya. tuh. Yang penting kita itu Hmm. sering mendengar sama sering kalau enggak dengan itu lah dengan musik deh, musik sama nonton film. Kalau mau awal-awal itu kita nonton kartun aja deh, kartun tapi bahasa Cina gitu. Ya, ya. Itu enggak, nah, kalau kita pokoknya sering membaca, menonton, sering mendengarkan musik. Karena Hmm. kelemahan kita itu yang pertama itu adalah listening biasanya. Iya, iya. Nah, listening itu ya agak-agak sulit tuh. Tapi kalau kita pengucapan, kalau kita conversation sama mahasiswa internasional itu masih gampang. Tapi kalau kita udah ngomong sama orang yang asli Cina itu kan cepat tuh, Iya, cepet cepat cepet. banget. Nah, rata-rata kalau kami itu ngomong sama mereka itu, kita tuh duluan lah ngomong slowly gitu. Maka juga akan paham. Gitu. Kak, ini ada Nah, pertanyaan nih Kak. apa? Kak, gimana cara ngimbangin kuliah dan organisasi? Soalnya S2 kan berat, apalagi kalau ada beasiswanya. Nah, tahun 2019 pertama kakak masuk ke Cina itu kakak udah aktif di PPI Dunia. Iya, iya Udah sih aku aktif lihat di di CV-nya Kakak keren sih. udah aktif di PPI Dunia tahun itu di Komisi Kepemudaan. Itu di Komisi Kepemudaan. Terus di 2020 kakak naik jabatan tuh tinggi tuh agak-agak tinggi lah. Itu menjabat sebagai kepala bidang Hmm. PPI Dunia di bidang pendataan. Jadi data orang mahasiswa Indonesia yang ada di dunia ini kakak yang megang. Wah, Nah, terus dan juga sebagai wakil sekretaris jenderal di PPI Tiongkok. wah, aktif Nah, sekali ya Kak. dulu tuh emang suka lah kan berorganisasi kan karena dari S1 kan. Nah, sembari kita berorganisasi itu kita itu apa namanya itu kita itu menyebarkan relasi kita lah kan. Jadi kita tuh tahu teman-teman kita yang di negara lain, dari negara Asia, di benua Eropa, dari benua Amerika Latin. Jadi kita tahu kan. Nah, karena di PPI Dunia itu kan nggak satu negara aja, jadi semua negara saling membantu juga, Ya, memperluas relasi juga, jaringan juga gitu. Jadi jangan khawatir, jadi jangan khawatir kuliah sambil berorganisasi itu asik loh, asik. Karena iya. kita kemarin kita Bisa kenal mendapat banyak orang juga ya Kak. teman baru juga. Jadi kita kalau misalkan nih kita di Cina, dapat teman atau anggota kita dari Kanada gitu, siapa tahu kita dapat Ya. relasi kan, nah, beasiswa di Kanada ya bagaimana gitu kan. Nah seperti itu. Atau nanti kita ada rezeki nih, kita mau ke Turki liburan, panggil aja teman kita di Turki. Nah Iya sih. seperti itu. Jadi ya itu memperluas jaringan juga, mempererat silaturahmi juga sama teman-teman baru gitu. Insya Allah nggak itulah apa namanya nggak terganggu lah kalau kita benar-benar bisa memanage waktu. Tapi itu pernah apa ya Kak? Pernah ada satu momen yang benar-benar organisasi aktif, terus tugas aktif, jadi sampai kelingan gitu, sampai Oh pusing gitu, iya, pernah nggak Kak? pernah itu deh, pernah. Udah mau ujian, terus kita pembukuan, kayak laporan pertanggungjawaban. Wah, Oh, itu saat kakak menjabat sebagai kepala bidang tuh. Jadi semua data itu harus kita ambil, ngisi acara ini, ngisi acara dari kawasan Afrika, Asia itu kita ngisi materi, bagaimana cara pendataan. Wah, saya kalau kita nyerah, udah gagal. Jadi kita jalanin aja. tapi nggak sampai tipes gitu kan Kak? Enggak, enggak, enggak itu, enggak sampai.
nggak sampai. Aduh. Nah, Nah, nih. Wah, keren Kak. Sangat motivasi untuk kami yang muda-muda dari Kak Yogi. Ya. Oh ya Kak, tuh. mungkin berkaitan dengan beasiswa lagi kali ya Kak. Itu berkas-berkasnya apa aja sih Kak yang dulu dibutuhkan untuk bisa studi di Tiongkok itu sendiri? Nah, kalau dulu ya tahun 2019 itu kita itu dulu tuh nggak diharuskan punya HSK. Nah, Oh. dulu ya. Tapi kalau sekarang itu semenjak tahun 2022 itu udah diharuskan punya HSK. Hmm. Jadi teman-teman yang pengen kuliah S2, S1 atau S3 itu harus punya HSK. Kalau pengantarnya pakai bahasa Cina, Kalau tidak pakai bahasa Cina, gimana Kak? pakai TOEFL, kalau nggak IELTS. Hmm. Kalau yang Itu pakai nilai HSK tuh kira-kira berapa sih Kak? Kayak kan ada minimum batasnya kan, skor ya minimal gitu. minimal skornya itu 180 HSK 4. Dan dan itu susah sekali mendapatkan nilai segitu. Kalau kita belajar sih nggak ada yang susah. Ya bener sih jawabannya. Enggak sih. Kalau sebenarnya sih kan udah ada tuh namanya tuh apa namanya udah ada kayak semacam soal-soal tuh di file-file tuh. Ya udah kita Ya. belajar dari situ aja, belajar HSK dari situ, melatih juga. Kayaknya kalau HSK 4 nggak terlalu susah deh. Nah, nanti Itu kakak selain ini HSK apa aja Kak? HSK sama HSKK. Kalau sekarang ya, kalau sekarang Ya. gitu, sekarang ada dua tuh HSK sama HSKK. Kalau zaman kakak dulu cuma HSK aja. Hmm. Nah, terus HSKK dokumen tuh kira-kira apa sih Kak? itu kalau kakak juga belum pernah ikut ya, tapi kalau nggak salah teman-teman yang udah ikut itu semacam speaking gitu. Oh, ya, Kalau ya. nggak salah speaking itu. Wah, di sini hujan nih. Oh ya, Tunggu ntar. Tapi aman. Nah, dokumennya kayak ijazah, terus kalau kita ada kayak semacam sertifikat kemenangan, kalau nggak kegiatan itu dimasukin aja. hmm, Itu semacam boleh boleh. nilai plus kita lah gitu. Misalkan kita ada sertifikat nih kejuaraan, masukin aja deh, masukin. Kalau nggak salah dulu kakak masukin 30 sertifikat tuh, 30. Waduh, banyak sekali ya Kak. Ya, itu sebenarnya masih banyak lagi deh, masih banyak lagi kakak tuh. Wah, Tapi kakak pilih, itu menurut aku aja udah banyak loh. kakak pilih aja yang bagus-bagus kayak yang internasional, yang nasional gitu. Sebenarnya Oh, masih oke, banyak oke. lagi gitu. Mm-mm. Terus yang penting itu kita tuh harus ditranskrip ke bahasa Inggris. Yang Tuh, ijazah itu keperluan berkas-berkasnya ya Kak ya? ya betul semuanya. Ijazahnya dan juga nanti semua file itu kita akan scan. Kita akan scan. Hmm. Nanti kita kalau kita mendaftar di CSI nih, di CGS gitu misalkan, kita akan punya akun. Nah akun itu tuh punya kita. Semua berkas kita masukkan ke situ. Ke ijazah, Oh, transkrip dan lain sebagainya. oke oke oke. Kak ini ada pertanyaan nih Kak. Kak biasanya kalau wawancara beasiswa pertanyaan apa aja ya? Nggak ada wawancara deh. Oh nggak ada wawancara. Nggak ada wawancara. Mereka cuman kalau di tempat kakak ini ya kalau CGS itu nggak ada wawancara. Dokumen aja. Hmm. Dokumen udah menjanjikan. Nah itu mungkin tuh salah satu perbedaan tuh. LPDP sama kami. Kalau LPDP itu kalau masalah ada deh. Ada Berarti wawancara tuh. kalau Kalau yang CGS nggak ada ya Kak ya? kalau sepengalaman kakak sih nggak ada ya kalau CGS. Tapi kayak motivation letter gitu ada nggak sih Kak? Hmm, itu ada. Itu ada. Itu ada minimal anunya gitu nggak sih? Apa ibaratnya minimal katanya lah kalimatnya Ini gitu bentar berapa ya. paragraf? Bentar ya, pindah dulu kita. Hujan. Oh iya sila nggak apa-apa Kak. Nah, ini dia nih. Di sini orang nih pada pacaran semua. Aduh, berarti Kakak Fauza sendiri nih yang sendirian di situ. Kalau yang lain pada pacaran. Iya. Dari yang ada pohon-pohon lah. Nah,
Bentar ya teman-teman, Kak Fauzannya sedang Ah, mencari tempat tempat. berteduh. Iya. Oh, udahlah sini dulu. Oke, gimana? Ya, ya itu tadi yang terkait berkas-berkas terkait wawancaranya kan tidak ada yang membedakan antara LPDP sama CDS gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, eh, ada itu nggak sih Kak, kalau kita misalnya udah keterima beasiswa, berarti otomatis kita udah masuk ke universitasnya itu kan Kak? Iya, betul. Itu ada berkas-berkas lagi gitu nggak? Atau kita ya tinggal masuk aja gitu? Nah, nanti kita akan dapat semacam kayak surat admission notice gitu. Nah, itu Oh. akan dikirim ke kedutaan tuh, kedutaan Cina yang ada di Indonesia. Nah, Hmm. kita ambil ke kedutaan. Nah, itu yang akan kita bawa nanti ke kampus. Oh. Bahwasannya kita tuh menerima beasiswa pemerintahan Cina. Itu. Tapi itu nunggu prosesnya lama nggak sih Kak, yang terkait surat Kalau tadi? dulu, Pak, enggak deh. Dulu kakak itu dapat berita yang itu Agustus. Agustus awal dapat informasi kelulusan. September itu udah ke Ya. Cina. Oh, cepet ya berarti ya Kak ya? Cepat. Jadi cepat banget. Jadi kakak tuh sebulan, sebulan, sebulan itu. Hmm. Terus Hmm. mungkin ini kan waktunya juga Kak Fauzan habis ini ada acara kan ya? Mungkin Nah, bisa diceritain terakhir Kak, gimana sih cara survive hidup di Cina versi Kak Fauzan gitu? kalau hidup di Cina itu gimana ya? Salah satunya itu adalah kita tuh kan jauh dari orang tua ya, jauh dari Ya, orang tua. Dari salah satu pengalaman paling aneh lah bagi kakak. Tiba-tiba kita udah sampai ke Cina dengan perbedaan culture, semua itu sudah berbeda. Kita sebagai Muslim juga ketika mau sholat pun jauh gitu kan. Nah, ingat teman-teman, di Cina itu tidak ada namanya kayak penindasan. Nah, jadi kan kalau teman-teman takut gitu kan, apalagi katanya, gimana ya nanti ini kalau kita mau makan apakah halal? Jangan iya, khawatir. itu Di setiap, sering pertanyaan sering muncul sih Kak. di setiap kampus di Cina itu sudah ada namanya kantin halal. Hmm. Nah, jadi jangan khawatir teman-teman. Dan juga ada juga ini kayak restoran halal juga banyak di sini. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau teman-teman pengen kuliah ke luar negeri itu, udah yang penting kita tuh punya motivasi kuat, jangan mudah menyerah, mengeluh, ataupun ketika udah sampai ke negara tujuan, nggak sampai setahun udah pulang, nggak, karena nggak betah, karena kita nggak punya teman. Nah kalau bisa, kuliah ke luar negeri itu, kita tuh berbaur sama teman-teman mahasiswa internasional lainnya. Hmm. Karena apa? Karena kita kembali kita melatih bahasa Inggris, ataupun kita melatih Ya. bahasa Cina kita. Jadi kalau kita keseringan, ini kita bukannya itu ya, kalau kita keseringan berkumpul bersama mahasiswa Indonesia, itu bukan yang nggak bagus, itu juga bagus, tapi alangkah bagusnya kalau kita bersama mahasiswa internasional lainnya. Karena kalau kita sering kumpul sama mahasiswa Indonesia, itu pasti ngomongnya bahasa Indonesia juga. Iya sih, jadi nggak terlatih Nah, gitu ya Kak bahasanya ya Kak. kalau kayak gitu kapan kita lah, kalau gitu mending gak usah kuliah di luar negeri, mending di Indonesia aja gitu kan. Iya, iya betul betul. Kalau aku sih malah suka gitu, malah suka sambil berdiskusi sama mereka, sama dari orang Afrika, jadi orang dari Asia, dari manapun gitu. Hmm. Berarti teman Kak Fauzan ini banyak banget dong. Terlihat banget dari tadi ceritanya dari berbagai macam teman-temannya tuh kayak wah. Kalau di sini alhamdulillah banyak dari mahasiswa internasional dari benua Afrika ada, mungkin bisa dilihat di YouTube-nya kakak, itu banyak banget tuh. Oh iya ya, dua teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Kak Fauzan. Namanya apa Kak kemarin Kak? Fauzan John Hart 23 kemarin promosi kan. Nah, Iya boleh Fauzan John boleh Hart boleh banget. Kemarin lucu sih Kak yang aku lihat yang paket rahasia atau apa itu loh Kak. uh, Ya begitu. itu. Jadi ke teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri, yang penting itu adalah
kemauan yang kuat, jangan setengah-tengah. Apalagi yang beasiswanya itu ditanggung oleh orang tua, yang dibayarkan oleh orang tua. Kalau bisa itu semangat lah. Tapi kalau beasiswa pemerintah itu juga harus difokuskan, jangan sampai Iya. setengah-setengah. Tuh, Kak, sebelum Tarisa tutup, ini ada satu pertanyaan. Mas Fauzan dari Anhui ke Hubei jauh. jauh tuh Mas, jauh. Tapi kalau kita naik kereta cepat tuh, tapi saya belum pernah ke situ. Tapi nanti kalau Mas Refki itu teman saya itu Mas Refki itu, senior Oh, saya itu. iya, iya. Tapi dia masih di Mungkin Indonesia. Ah, mengkode mungkin, pengen iya. ketemuan gitu mungkin ya Tapi Kak kalau Fauzan. Mas Refki udah di sini nanti saya ke situ nanti. Mm-mm. Oke, terima kasih loh ya Kak Fauzan. Ini soalnya juga udah mendekati waktunya. Kak Fauzan juga punya kesibukan. Iya betul. Jadi makasih banyak untuk Kak Fauzan, untuk pengalamannya, untuk insight-nya. Mungkin dari teman-teman yang dari tadi setia menonton bisa mengambil apa ya, cerita ini sebagai bahan pertimbangan kalau misalnya pengen kuliah ke Cina begitu. Betul, Sekali lagi betul. terima kasih ya Kak Fauzan. Semoga apa Sama-sama. yang dikerjakan saat ini dilancarkan dan Amin. semoga cepat lulus. Amin. Semoga cepat lulus. Ah, ah. Itu ya dari Kak Yogi. Terima kasih Kak. Gitu. Terima kasih Yogi. Nah, ya buat Semangat. teman-teman Ah, semuanya juga yang misalnya berminat, Kak, misalnya teman-teman ada yang mau DM Kak Fauzan, kira-kira boleh nggak ya? boleh, boleh, boleh. Di DM aja. Boleh. Ya, kalau misalnya buat teman-teman semuanya yang penasaran tentang Cina bisa langsung DM Kak Fauzannya atau yang pengen nih belajar bahasa Mandarin bisa langsung kepoin ke Siomanda atau ke officialnya Otka. Di situ bisa langsung tanya-tanya. Mungkin itu aja dari Tarisa. Tarisa juga minta maaf ke Kak Fauzan kalau misalnya Tarisa kurang maksimal atau ada kata yang kurang mengenakan. Apa? Maaf ya Kak Fauzan dan terima Apa? kasih dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Ini mungkin live-nya akan uh, Tarisa batalkan langsung gitu ya. Oke. Tarisa berhentikan gitu. Oke, dadah Kak Fauzan, terima kasih. Dadah teman-teman semuanya.